Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Terima selaku dosen pemangku mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rizka Jumayati sebagai moderator. Jadi teman saya Salimah Syahria sebagai operator. Saya akan Jinawa Hindias. Saya Iqbal Safian Tridiani. Saya Mulyana. Saya Laila Duman Devi. Saya Syukur Valencia. Saya Amira Mulyana. Saya Amira Kusnali. Topik yang akan dibicarakan pada siang hari ini adalah pemakaian huruf. Langsung saja, materi pemakaian huruf dibagi menjadi 8 bagian, yaitu abjad, vokal, diftong, konsonan, huruf gabungan konsonan, kapital, lirik, dan tebal. Untuk huruf abjad akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Ferdiana Wahyudias. Dipersilakan. Abjad. Huruf adalah aksara dalam tulisan yang terdiri atas anggota abjad atau alfabet dan melambangkan bentuk bahasa, sedangkan abjad merupakan susunan huruf atau aksara yang sudah lazim digunakan dalam bahasa tertentu. Dengan kata lain, pengertian huruf abjad adalah kumpulan huruf atau aksara yang melambangkan bentuk bahasa. Huruf abjad adalah semua huruf yang dimulai dari huruf A sampai dengan Z. Selanjutnya huruf vokal yang akan disampaikan oleh Mbak Irma. Huruf vokal adalah bunyi atau ujaran bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara jika aliran udara yang keluar dari paru-paru tidak mengalami hambatan. Vokal disebut juga huruf hidup atau bunyi. Dalam bahasa Indonesia, abjad yang melambangkan vokal terdiri atas A, I, E, O. Contoh pemakaian huruf vokal di awal, tengah, dan akhir, yaitu A, api, padi, dan rusa. Pemakaian I yaitu simpan dan murni. Pemakaian U yaitu udang, bumi, dan ibu. Pemakaian E dapat disertai dengan tanda aksen untuk membedakan E yang dilafalkan dalam kata ekor dan kata enam. Contohnya, setiap hari Senin ayah mengikuti apel bendera di kantornya. O yaitu oleh kota dan radio. Selanjutnya konsonan. Huruf konsonan adalah disebut juga sebagai huruf mati atau seluruh huruf abjad yang bukan termasuk huruf vokal, yang terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, I, N, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian huruf konsonan di awal, tengah, dan akhir kata yaitu huruf A yaitu api, bahasa, dan bicara. Huruf B yaitu bahasa, sebut, adab. C, coba, cakap, baca, dan seterusnya. Namun ada pengecualian yaitu huruf V dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan yang tertentu. Ini pada posisi awal diucapkan sebagai S dan pada posisi tengah atau akhir diucapkan KS. Selanjutnya diftong. Huruf diftong adalah gabungan dari dua huruf yang menghasilkan bunyi rangka. Di dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan ai, au, e, dan oi. Contoh pemakaian huruf diftong dalam awal kata yaitu airon, autodidak, gendong. Pada posisi tengah yaitu bal airung, taufik, heiser, dan boykot. Dan pada kata terakhir yaitu pandai, harimau, huruf gabungan konsonan. Gabungan huruf konsonan merujuk pada dua atau lebih huruf penunjuk konsonan yang muncul bersamaan dalam sebuah kata, memberikan karakteristik pengucapan atau fenotip yang khas. Gabungan huruf
konsonan melibatkan kombinasi seperti ing, ka, dan sebagainya dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kapital. Kapital. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk sejumlah kata berdasarkan beberapa ketentuan sebagai pembuka atau awal kalimat. Namun, ternyata banyak kata yang juga perlu menggunakan huruf kapital, misal nama orang dan lain sebagainya. 1. Awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh, apa maksudnya? Tolong ambilkan buku itu. 2. Huruf pertama nama orang. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh, Rizka Damayati, Ferdinand Wahyudi. Penggunaan kapital. 3. Tidak digunakan pada nama orang dalam bentuk satuan. Tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contoh, 5 ampere, liter. Awal kata pada ketika langsung. Digunakan pada awal kata dalam kalimat ketika langsung. Contoh, itu berpesan dan tidaklah nak. Mereka berhasil meraih medali emas, katanya. 5. Tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara untuk turunan. Tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Contoh, ke-Inggris-Inggrisan, ke-Sunda-Sundaan. 6. Tidak digunakan sebagai peristiwa sejarah, bukan sebagai nama. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf kapital. Contoh, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Ada banyak sekali jenis dari penggunaan huruf kapital seperti nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Gelar yang diikuti nama orang atau sapaan. Nama jabatan pengganti nama orang. Nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Nama hari, bulan, dan tahun. Nama geografi, menyatakan asal daerah. Nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen. Judul, singkatan, gelar, dan pangkat. Selanjutnya, huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Pemakaian huruf miring. Contohnya, pertama, saya sudah membawa buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. 2. Majalah Pejangga Dore menggelarkan semangat kebangsaan. 3. Berita itu muncul dalam surat kata Prakawala. 4. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kalimat cetakan 2 Jakarta Balai Pustaka. Selanjutnya huruf tebal. Huruf tebal adalah gaya penulisan yang digunakan untuk menegaskan atau memberi penekanan pada teks atau kata tertentu dalam sebuah dokumen atau tulisan. Memiliki kontur yang lebih tebal atau lebih jelas untuk menekan dengan teks besar. Ini membantu pembaca untuk lebih mudah mengidentifikasi teks yang diberi penekanan atau penunjukan dari teks sekitarnya. Misalnya, dalam penulisan blog akan belakang dan menemukan masalah. Terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan jawab. Kami hanya membuka 2 pertanyaan saja. Silakan teman-teman yang bertanya silakan angkat tangan. Ya, sudah. Perkenalkan, nama saya Aranta Yunudro, nama absen 2. Saya punya pertanyaan, apakah kata bahasa asing di kalimat bahasa Inggris menggunakan tulisan miring? Kita harus menggunakan tulisan miring.
Para kalimat bahasa asing harus ditulis miring. Ya. Kalimat atau teks berbahasa miring atau daerah yang dikutip secara langsung dalam teks bahasa Indonesia ditulis dengan miring. Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah pada tulisan judul pada hurufnya apakah boleh ditulis dengan huruf kapital semua atau hanya perlu awalnya saja? Izin menjawab pertanyaan saya. Apakah boleh menulis judul dengan huruf kapital semua? Ya. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, huruf pertama pada setiap kata pada judul harus ditulis dengan huruf kapital. Memang ada beberapa kata yang ditulis dengan huruf kecil, namun ketika kata tersebut sebagai awal kalimat pada judul, maka tetap harus ditulis dengan huruf kapital. Gimana? Ya, sudah. Demikian diskusi kelompok 1. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saat saya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.